Di sini nama saya Ubaid Khairul Julian dengan NIM 21113822. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Informatika. Jadi di sini saya ada tugas kuliah, ujian akhir semester. Jadi dari matkul kepemimpinan. Jadi di sini saya ditugaskan untuk bertanya kepada pengusaha atau kepada pemimpin suatu perusahaan. Boleh Mas Ben. Ya. Di sini kemungkinan saya bertanya ada 10 pertanyaan, Pak. Oke, siap. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak ya. Ya, Saya sambil lihat HP, Pak. boleh. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya siapa nama Bapak, kemudian apa jenis usaha yang Bapak jalankan, sudah berapa lama Bapak menjalankan perusahaan ini, dan Bapak menerapkan prinsip apa di dalam perusahaan Bapak. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya Mas Ben. Saya Muhammad Yusuf Prananda. Saya merupakan project manager atau penanggung jawab operasional dari perusahaan yang bernama PT Maju Bersama Biman atau disingkat MBB. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang penyedia tenaga kerja atau namanya labor supply dan juga menyewakan sarana transportasi untuk karyawan di area tambang seperti itu. Lalu untuk prinsip kepemimpinan atau apa tadi pertanyaannya? Ya, Yang ada itu bagaimana Bapak menerapkan prinsip kepemimpinan di dalam usaha ini ya, menerapkan prinsip kepemimpinan di dalam usaha ini. Itu yang penting pertama adalah tidak boleh kita dalam memimpin perusahaan ini tuh terlalu diktator. Itu yang menjadi poin utama pertamanya adalah memaksakan keegoan sendiri atau kehendak sendiri. Jadi di dalam menjalankan perusahaan ini yang pertama itu adalah mendengarkan juga apresiasi atau masukan dari karyawan-karyawan yang berada di lapangan ataupun berada di kantor seperti itu. seperti itu, Pak ya. Salah satu dari ya kan namanya prinsip banyak, cuma ya salah satunya itu mendengarkan aspirasi dari karyawan. Oke. Good. Boleh lanjut. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara Bapak menangani konflik yang muncul dari tim yang ada di perusahaan Bapak? Itu aja pertanyaannya. Cara menangani konflik itu kalau kita sebagai, apalagi misalnya di bawah kita kan biasanya banyak tim-tim kan, tidak hanya satu tim. Nah, sebagai pimpinan kita itu harus biasanya menjadi penengah di mana misal kalau ada tim finance biasanya ribut sama tim marketing atau sama tim HR. Nah itu kan kita menengahi, kita tanya dulu apa permasalahannya, terus nanti setelah kita tahu permasalahannya kita coba panggil kedua pimpinan tim atau salah satu perwakilan, baru kita tanyai untuk dicarikan jalan tengahnya. Jadi setiap tim itu nanti akan tahu permasalahan masing-masing, lalu kita sebagai pimpinan mencarikan solusi atau jalan tengahnya supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut dan tim menjadi bisa berkolaborasi lagi. Itu dia maksudnya. Berarti harus ditanya satu-satu, Pak ya? Ya, betul, harus dipertanyakan permasalahannya apa. Nggak boleh juga kita sebagai pimpinan langsung, oh nggak boleh nih misalnya kamu. Harus ditanya dulu betul-betul masalahnya apa, baru dijadikan jalan tengahnya. Kalau misalnya nanti ketahuan sudah masalahnya apa kan bisa dicarikan solusi.
Tapi kan ibaratnya kita terlalu ngejudge gitu mas. Iya. Jadi harus benar-benar juga kita cari akar masalahnya itu, nggak boleh kita masih namanya langsung menentukan sendiri masalahnya itu. Seperti itu Mas Ben. Oke Pak, baik. Nah, Untuk selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, boleh. bagaimana proses Bapak di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan perusahaan? Kalau sudah kita di situasi kritis ya, maksudnya situasi yang benar-benar genting, yang pertama itu kita harus betul-betul, maksudnya ada masalah kita langsung cari solusi, maksudnya cara untuk menyelesaikannya. Cuma kan kalau biasanya itu kita nggak boleh satu aja cari cara penyelesaian masalah. Kalau di tentara atau di perang itu kan ada plan A, plan B ya kan, kalau orang-orang mengerjakan plan A, plan B. Nah itu juga kita. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya Pak. Iya, siap Mas Ben. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan usaha Bapak? Oke, pengambilan keputusan di saat kritis itu ya memang harus, walaupun kritis itu ibaratnya kita nggak boleh buru-buru juga dalam mengambil keputusan ya. Kalau istilahnya itu kita harus buat tetap dalam mengambil keputusan itu rencana A, rencana B, rencana C, yaitu supaya kalau misalnya keputusan atau rencana kita untuk menyelesaikan masalah itu gagal, masih ada rencana yang lain. Terus prioritasnya itu adalah pertama itu kita pilih cara atau keputusan yang paling minim risiko. Ibaratnya paling menguntungkan lah, pertama paling menguntungkan, sampai yang paling bawah itu adalah paling minim risiko. Jadi jangan kita pertama-tama itu mengambil risiko yang paling tinggi dulu. Jadi ibaratnya menguntungkan dulu, baru sampai paling bawah itu yang menguntungkan tapi ya berisiko rendah itu. Jadi menguntungkan tapi tanpa risiko, seperti itu. Berarti kita harus mempunyai beberapa plan Pak ya? Iya, betul. Jadi seumpama plan A ini nggak bisa, kita bisa pakai menggunakan plan B, plan C dan seterusnya. Benar sekali itu Mas Ben. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak memastikan koordinasi yang efektif dalam perusahaan Bapak untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin ditetapkan? Oke. Koordinasi itu erat kaitannya sama komunikasi. Jadi supaya kita semua berkoordinasi itu harus dikomunikasikan. Nah, cuma kan kalau di perusahaan itu ya namanya kita banyak kan, sebenarnya harus rutin disampaikan atau harus sering dikomunikasikan. Jadi kalau di perusahaan kita atau di tambang itu banyak atau setiap minggu itu akan ada pertemuan bersama mitra kerja ataupun bersama karyawan. Jadi misal kalau setiap hari itu ada P5M atau pembicaraan 5 menit. Di situ kita bisa menyampaikan tujuan harian kita apa, atau misalnya tujuan mingguan apa, tujuan tahunan apa, bisa di situ. Itu pimpinan langsung ke karyawan. Atau ada juga namanya meeting safety atau meeting K3L. Itu setiap hari Kamis, setiap minggu, itu kita bersama mitra biasanya ngobrolin masalah pencapaian, terus masalah target kita seperti apa untuk sebulan ini atau seminggu ini, terus apa-apa aja yang perlu dievaluasi. Nah, di situ semua bisa disampaikan. Begitu juga ada meeting tiap triwulan, meeting semester ataupun meeting tahunan. Jadi itu adalah media-media di mana kita bisa mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan. Nah,
dalam komunikasi dan koordinasi tadi itu, yaitu ada juga evaluasi. Jadi bukan hanya disampaikan tujuannya, tapi juga dievaluasi apa aja yang sudah kita kerjakan sejauh ini. Seperti itu maksudnya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, Pak. Siap, maksudnya. Pertanyaan kelima, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Bapak gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja yang ada di perusahaan Bapak? Kalau bentuk laporan pasti banyak ya, maksudnya laporan keuangan ada sendiri, laporan keuntungan ada sendiri, laporan kinerja ada sendiri. Nah, tapi yang terkait dengan kinerja itu biasanya apa namanya itu ya, laporan KPI namanya. Ya, Key Performance Indicator. Jadi untuk karyawan itu sudah ditetapkan performanya, misal kayak jumlah kehadiran, mencapai target tidak, terus keterlambatannya jam masuknya, terus performa dia di lapangan bagaimana, itu bisa ditetapkan semua. Nanti kan ketemu nilainya berapa. Kalau misalnya dia di bawah nilai yang sudah distandarkan, bisa kita panggil untuk dilakukan, kalau di istilah tambang tuh coaching. Coaching itu kita bertemu one on one gitu kan, kita kasih tahu kekurangannya di mana, kita tanya kendalanya di mana. Namun kalau berkali-kali ya tentu saja perlu diberikan surat peringatan sebagai teguran keras sebenarnya, supaya performa atau pencapaiannya itu meningkat. Begitu juga dengan saya sebagai atasan, tentu saja juga perlu menyampaikan ke direktur terkait capaian-capaian saya, apa yang kurang, kita gagal di sini, balik karyawan banyak yang begini. Itu gagalnya mereka juga adalah sebenarnya kan kegagalan saya sebagai pemimpin yang tidak bisa punya menjadi catatan bahwa masih ada beberapa capaian yang gagal saya capai, seperti itu. Berarti bisa diambil kegagalan karyawan itu ya berarti kegagalan Bapak. Iya, Bapak juga. betul. Kegagalan karyawan di bawah itu ya kegagalan pemimpin juga. Jadi buatnya nggak boleh lepas tangan pemimpin atas apa kegagalan yang terjadi di lapangan. Tetap pasti ada ambil punya bagian juga pemimpin itu di gagalnya sebuah capaian nanti. Oke, Pak. Oke, boleh lanjut Mas Oke. Ubed. Lanjut pertanyaan yang keenam ya Bapak. Siap. Apa bentuk reward yang Bapak berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka, Pak? Reward itu ya sudah jelas, maksudnya kalau apalagi yang suka karyawan itu ya sudah jelas lah. Kalau misalnya performa baik tentu saja harus dikasih bonus. Bonus ya pasti nominalnya berupa uang lah. Cuma kadang kan supaya lebih menarik, kadang ada gimmick-gimmick lain juga. Misal kayak dikasih ada lomba karyawan teraktif atau karyawan terbaik, dikasih sertifikat, penghargaan, uang juga. Nah, cuma kalau yang in general ya bonusan itu tadi. Kalau misalnya yang ibaratnya cuma untuk lebih memacu lagi ya itu tadi, dibikinkan gini-gini karyawan terbaik atau karyawan terrajin, nanti kan bisa dikasih duit, dikasih tumbler, atau dikasih apa yang biasanya untuk kan sertifikat, yang dimana juga jadi kebanggaan dia kan kalau dia pegang sertifikat karyawan terbaik, seperti itu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya. Ya. Bagaimana cara Bapak menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaan Bapak, dan apa dampak terhadap kinerja tim
secara keseluruhan. Kalau di tambang itu yang paling dihindari itu adalah pelanggaran terkait keselamatan. Itu yang maksudnya yang paling kita jaga lah. Jadi kita pengennya semua karyawan itu bekerja dalam keadaan selamat supaya dia tidak mengalami kecelakaan kerja ataupun menyebabkan kecelakaan lingkungan. Nah, kalau ada karyawan yang tidak patuh dengan atau aturan-aturan ataupun melanggar peraturan yang sudah kita buat terkait keselamatan kerja, hal pertama yang kita lakukan yaitu tadi pertama di coaching atau misalnya ya diberitahu secara lisan dulu, secara pertemuan one on one begitu kan. Di coaching tidak mempan melakukan pelanggaran lagi, SP1 standar sudah, sampai SP3. Kalau misalnya terus berlanjut kesalahannya diulang-ulangi terus, atau misalnya kalaupun ada pelanggaran yang langsung SP3 ada misal kayak pelanggaran tidak patuh penggunaan seat belt, karena itu termasuk ibaratnya aturan yang dibuat karena tidak karena melakukan itu sudah pernah menyebabkan kecelakaan, meninggal atau mati. Makanya dibuatkan peraturan yang keras supaya tidak dilanggar lagi. Biasanya kalau melakukan itu langsung SP3, ada SP2 dulu, langsung SP3. Tapi kalau sudah misalnya dia melakukan lagi di SP3, ya pasti pemutusan kontrak atau pemutusan hubungan kerja. Jadi ibaratnya berskala lah. Kita juga tidak langsung melakukan kesalahan, pecat atau PHK. Jadi pertama ya memang harus dari dasar dulu dikasih tahu, diperingatkan. Kalau sudah diperingatkan nggak bisa, diperingatkannya kan itu bertahap 3 kali gitu kan. Baru kalau misalnya dia nggak bisa diperingatkan ya sudah, berarti kan nggak cocok dengan peraturan yang ada begitu. Mungkin dia punya aturan main sendiri, ya berarti nggak cocok di perusahaan kita gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 8 ya Bapak. Siap Mas Bet. Pertanyaan ke-8, bagaimana Bapak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi pada tim untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan? Oke. Visi dan misi ini memang ibaratnya wajib diciptakannya sebagai ibaratnya dasar kita untuk melangkahkan perusahaan ini. Biasanya kalau kita itu visi yang kita buat itu dibuat untuk jangka waktu yang panjang. Nggak usah visi yang bagaimana, yang penting visi itu mudah dimengerti, semua orang paham, semua karyawan paham tujuan kita arahnya mau kemana. Terus diikuti, habis itu diikuti oleh misi-misi yang mendukung atau menyokong visi tersebut kan. Nah, setelah visi dan misi ini sudah dibuat, itulah baru pentingnya tadi. Percuma semuanya sudah dibuat tapi tidak dikomunikasikan. Setelah dibuat visi misi itu baru kita komunikasikan ke karyawan. Ini loh visi misi kita, tujuannya apa. Jadi kita harapkan semua karyawan itu paham dan membantu kita untuk menjalankan visi misi tersebut. Biasanya visi misi nggak harus berorientasi pada ibaratnya capaian perusahaan untuk secara material ya. Misalnya kalau kita capaian kita itu ibaratnya kayak misal visinya menciptakan terwujudnya perusahaan yang aman dan selamat, zero incident begitu. Jadi ibaratnya kita tidak selalu menetapkan tujuan itu untuk materi aja, tapi untuk lingkungan kerja yang baik bisa, ataupun menciptakan perusahaan yang terus bergerak maju dan berinovasi. Itu Mas Bay. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Boleh. Pertanyaan yang ke-9, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dari kegagalan dalam perusahaan Bapak, dan bagaimana hal tersebut
mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Ibaratnya dalam memimpin pasti semua orang pernah gagal. Ya benar. Maksudnya gagal itu bukan cuma maksudnya gagal secara nilai-nilai yang kita jadikan acuan atau tujuan. Di perusahaan ini saya sudah sebenarnya gagal menjaga karyawan itu 2 kali. Maksudnya karyawan itu melanggar golden rule. Golden rule itu adalah aturan yang itu tadi, aturan keselamatan kerja yang pernah kejadian meninggal di situ. Jadi kita itu sebenarnya sebagai pimpinan harus betul-betul menjaga karyawan agar tidak mengalami atau melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, cuma saya sudah 2 kali kecolongan karyawan melanggar aturan tersebut. Jadi pertama itu karyawan ditemukan oleh safety atau ibaratnya itu polisinya tambang gitu kan, tidak mengenakan seat belt pada saat dia mengoperasikan unitnya. Dan yang kedua itu karyawan tidak menggunakan pelampung pada saat menyeberangi sungai. Nah, dari kegagalan itu atau dari kecolongan itulah ibaratnya kan, kita evaluasi kenapa bisa kok masih nggak pakai seat belt, padahal itu kan sudah ditahu bersama. Setelah dilakukan investigasi, nah itu biasanya setiap ada pelanggaran kita akan investigasi dulu, jadi biar kita tahu dan kita nggak judgmental, maksudnya oh ini karena kamu lupa ya, ini karena kamu apa ya. Nah, itu harus diinvestigasi dulu, kira-kira penyebabnya apa, apakah perusahaan yang kadang tidak mengkomunikasikan, ataukah kita kurang mengedukasi, ataukah memang kelupaan, atau memang seatbeltnya rusak. Nah itu harus ditentukan, jadi nanti kita tahu oh inilah yang harus kita lakukan selanjutnya agar kecolongan atau kegagalan ini nggak terjadi lagi. Seperti itu. Nah nanti kan juga ada evaluasi lagi, walaupun nggak harus gagal dulu ya baru evaluasi. Kadang kan walaupun sudah berjalan dengan baik, kita nggak boleh tenang juga supaya ibaratnya tidak kegagalan. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Oke, baik Mas Pertanyaan Fer. ke-10. Apa saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha, khususnya dalam mengembangkan dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Oke, untuk mahasiswa yang punya tujuan atau cita-cita di masa depan memiliki usaha dan memiliki jiwa kepemimpinan, itu memang bisa dipupuk dari masa-masa kuliah seperti ini. Yang pertama memang untuk mahasiswa itu sebaiknya menghindari menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang kan. Mahasiswa itu untuk memupuk jiwa kepemimpinannya tadi atau jiwa organisasinya, yaitu tadi bisa di kuliah itu mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, misal himpunan atau BEM atau UKM tadi. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa jadi bisa atau mengerti bagaimana pengelolaan di sebuah organisasi, bagaimana bekerja dalam tim. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang harus dimiliki atau dirasakan seorang pemimpin. Kalau misalnya kuliah pulang itu nggak akan pernah tahu rasanya interaksi dengan orang bagaimana, atau bagaimana kita menemukan solusi saat ada masalah, bagaimana menyatukan tim. Itu adalah hal-hal yang tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita hanya kuliah. Selain itu, magang. Mungkin untuk mahasiswa yang magang, carilah tempat magang yang bagus ibarat kata, supaya kita lebih tahu bagaimana sebuah perusahaan bergerak, bagaimana sebuah
organisasi besar bergerak. Nah, pengalaman-pengalaman mahal seperti itulah yang harus dicari sebagai mahasiswa supaya nanti ke depannya dia bisa menciptakan organisasinya sendiri atau usahanya sendiri tadi, Mas Ben. Jadi harus mencari pengalaman. Ya, bisa juga kalau misalnya mau buat usaha-usaha kecil selama kuliah, jualan-jualan risol atau jualan makanan, sangat membantu atau memberikan pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Oke, Mas Ubed, cukup banyak pertanyaannya, tapi saya merasakan keseruan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Ubed. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Mohon mengganggu waktunya ini Pak. Aman Mas Ubed, aman, sering-sering main aja. Oh, iya. Terima Oke. kasih Pak. Sama-sama Mas Ubed ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.